kita disuruh untuk mencari hakikat diri batin, yaitu batin kita yang paling dalam, ya, batin kita yang paling dalam atau kolbu. Balik lagi di sini disuruh kita itu padang hati. Ya. Tapi di sini keterangannya yang dikatakan hakikat diri batin, nah itu meliputi sifat-sifat yaitu hayu, ya. Terus irodat, kudrat, sami, basor, dan kalam. Jadi supaya batin kita ini atau rohani kita atau padang hati, ya, harus mengetahui komponen-komponennya, ya. Komponen-komponennya di dalam diri batin kita, yang satu adalah hayu, sifatnya Allah yang hayu, maha hidup di dalam diri kita, ya, karena letaknya kehidupan, ya. Jadi hayu ini meliputi kehidupan yang kekal, kehidupan yang tanpa batas. Jadi kita harus tahu bahwa rohani kita, batin kita itu ada yang namanya rohani, bagian dari Allah yang kekal, dari yang maha kekal. Jadi roh kita itu kekal, bagian daripada yang maha kekal. Harus tahu itu. Tujuannya apa? Supaya kita imannya itu kuat, benar-benar, bahwa kita harus yakin dulu ke sana untuk memperkuat iman kita. Dari hayu ini mempunyai sifat yaitu kekal. Yang kedua, pemberi hidup. Makanya di sini pukullah mayat itu supaya hidup. Jadi sifat hayunya itu dimunculkan di sini sebagai pembuktian bahwa sifat-sifat Allah di manusia itu ada, karena manusia, roh di manusia itu bagian daripada yang maha roh, ya. Terus bahwa yang pertama tadi Allah itu kekal, hidupnya kekal Allah itu, jadi tidak akan pernah mati. Terus pemberi kehidupan, semua makhluknya yang hidup ini adalah pemberian daripada Allah, ya, bahwa Allah itu selain maha hidup juga memberi kehidupan. Terus yang ketiga adalah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Jadi kita harus berharap kepada Allah bahwa seluruh daripada kehidupan kita itu adalah dari Allah dan atas genggamannya Allah. Artinya seluruh atas kekuasaannya Allah, ya, seperti itu. Di sini dibuktikan dengan nyata bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tindakan kita, keinginan kita, bukan keinginan tapi kehendak, ya, daripada kehendak kita, seyogyanya atau sebaiknya yaitu mewakili sifat-sifat yang Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Irodat kita itu harus baik, harus bersih, ya. Untuk mencapai daripada hakikat batin kita yang suci. Jaga kodrat kita, ya, itu dengan cara irodat. Untuk menjaga kodrat itu dengan cara irodat, ya, kehendak kita, perjalanan kita atau tindakan kita, itu juga harus baik. Artinya kalau pembelian Allah dari lahir, ya, itu bisa diibaratkan kita seharusnya kembali suci seperti bayi. Yang pokok yang disebut kodrat itu tidak boleh dirubah. Contohnya jenis kelamin juga tidak boleh dirubah, ya. Tapi kalau umpamanya ada seseorang yang anggota tubuhnya patah, putus atau apa, disambung, itu tidak apa-apa, ya, disambung tidak apa-apa, asalkan bukan tujuannya, ya, bukan tujuannya itu
untuk untuk membohongi orang atau biar terlihat sempurna, bukan. Tapi untuk kebutuhan kita itu tidak apa-apa. Ya, itu sebagai alat, bukan sebagai untuk dianggap supaya sempurna, bukan. Kalau dianggap seperti itu tetap itu nyalai kodrat. Tapi kalau sebagai alat bantu tidak apa-apa, ya tidak apa. Jadi banyak hal yang di tubuh kita itu sebenarnya boleh dibenahi. Ya, kalau membenahi kodrat yang diberikan kodrat dalam satu kejadian kehidupan kita rusak, ya umpamanya rusak termasuk contohnya kuku kita lah. Kuku kita ini kodratnya ini kan tumbuh terus, ya kita potong. Apakah memotong kuku ini nyali kodrat? Tidak, ya. Jadi umpama kita orang laki-laki mempunyai sifat terus mempunyai bergaya perempuan, itu tidak boleh, kecuali itu hanya untuk artinya untuk hiburan atau apa. Tapi kalau itu istilahnya untuk untuk mengelabui orang, artinya itu memasukkan diri kita, menyalip kodrat kita, tidak boleh. Nah, semuanya itu ada 3 jendela, yaitu sami. Apa sami itu? Pendengaran kita. Jadi kita harus menjaga pendengaran kita dari hal yang sifat tidak baik atau maksiat, ya. Jadi di sini ini kita diingatkan supaya kita tuh diri batin kita itu bagus, ya, melalui hayu mari irodat sami pendengaran kita, basor penglihatan kita, ya, dan kalam ucapan kita. Nah, itu semuanya itu tujuannya supaya kita tuh mendapat rahman rahimnya Allah. Jadi mati ini sebenarnya, ya, yang dikatakan mati ini sebenarnya hanya hilangnya jasad saja. Rohnya ini masih ada, itu kekal. Nah, di sini dibuktikan Allah dengan nyata, didohirkan kembali, dihidupkan kembali. Mengingatkan kepada kita, bukan suruh mengingatkan kepada kita bahwa kita itu harus tahu tentang hakikatnya diri batin, ya. Diri batin yaitu termasuk hal yang spiritual, hal spiritual yaitu roh kita, bukan jasmani kita. Ya, ini tadi adalah tentang spiritual, tentang perjalanan batin, perjalanan spiritual, ya, yang dimaksud bahwa yang paling penting di tubuh kita adalah diri batin, bukan diri zahir. Gambarkan bahwa Allah itu maha segalanya, sangat mudah untuk mematikan, juga sangat mudah untuk menghidupkan. Nah, Allah berhadap kepada kita dengan bukti-bukti yang nyata, itu kebersertaan kita, artinya kita itu patuh tunduk, mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah dengan sepenuhnya, untuk menjadikan kepada kita adalah wakil-wakil Allah, atau pernah kita diperintahkan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Nah, itu wakil Allah. Jadi di sini digambarkan sebagai wakil Allah, atau yang pernah disebutkan yaitu sebagai khalifah di bumi ini. Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan diri batin itu lebih penting daripada diri jasmani. Artinya apapun tindakan kita di dunia ini terserah. Namun kita harus ingat bahwa semua itu ada pertanggungjawabannya di batinnya nanti, ya, bukan jasmaninya. Nah, dari pertanggungjawaban batin itu tadi, nah, nanti Allah dengan kekuasaan Allah juga, nah,
akan didohirkan kembali, sama dengan tadi akan didohirkan kembali. Nah, akan didohirkan kembali untuk mempertanggungjawabkan dari perbuatan-perbuatan yang sudah lampau. Jadi jasmani sebenarnya hanya alatnya roh. Ya. Jadi daripada kerjaan jasmani kita ini, yang bertanggung jawab adalah rohnya. Nah, roh ini untuk mencapai keadilan Allah yang hakiki, nah nanti didohirkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang lampau. Nah, sehingga bisa dikatakan sebagai hukum karma. Jadi roh itu tidak laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda. Tergantung nanti didohirkan seperti apa kembali. Nah, untuk memenuhi keadilan-keadilan hakiki yang dari Allah. Untuk pembalasan ini kita tidak bisa minta, kita tidak bisa ngatur, dan kita tidak berjalan sendiri. Allah yang memperjalankan. Ya, jadi segala perbuatan kita berikutnya setelah kita meninggal ini akan Allah sendiri yang memperjalankan, tanpa kita bisa sangka-sangka. Tidak ada seorang pun atau makhluk apapun yang tahu tentang ini, tidak ada. Tidak ada. Bagaimana Allah menjalankan pembalasan secara hakikinya ini, tidak ada yang tahu. Banyak rahasia besar nih tentang prosesnya, ya rahasia nih. Nah, kalau keterangannya ya seperti ini, tapi kalau prosesnya tidak ada yang tahu. Termasuk salah satunya juga memori kita, ya, itu direset, dihilangkan. Nah, dengan cara apa? Nah, orang muncul memori ini, memori manusia itu waktu hidup ada di akal dan pikir, sedangkan akal dipikir itu terbawa di dohir, di jasmani. Jasmaninya kan sudah rusak. Tinggal memori batin yang ada. Nah, memori batin itu letaknya yaitu di roh dan nafsu. Nah, itu yang ke bawah. Nah, itu nanti buat bukti pembalasan berikutnya. Hawa nafsu niki kedah iso mimpin, iso merintah teng dohire. Jadi akal, emosi kita ini, ya, itu awalnya dari luar. Jadi emosi kita ini, emosi itu respon, ya, respon dari luar ini akan ditangkap oleh akal dan pikir. Nah, dipikir gak diangen-angen. Nah, dari situ nanti, nah ini masuk ke hati. Hati ada nafsu. Nah, tergantung kita, nafsu kita. Nah, hati kita ini bisa mengendalikan nafsu enggak? Kalau tidak bisa, akal pikir kita akan membantu nafsu dengan. Jadi kalau nafsu ini jelek, akal pikir kita akan membantu yang jelek ini juga. Kalau umpamanya yang diterima akal pikir ini nyampe kepada nafsu diterima baik, atau yang terima bahkan rohaninya, kalbunya, akal pikir kita berbuat untuk lebih baik. Irodat ini maksudnya secara umum kita harus berprasangka baik. Prasangka baik ini untuk semuanya, siapapun berprasangka baik, terutama kepada Allah dan makhluknya. Makhluknya itu semua. Ya, jadi kita tidak boleh suudzon atau bersangka buruk kepada makhluk Allah yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Walaupun orang itu pun juga nyata-nyata jelek, kita tidak boleh berprasangka buruk, bukan. Karena semuanya itu juga atas penguasaan dan pengaturan dari Allah sendiri juga. Nah, setelah kita punya irodat, nah irodat itu tadi untuk memimpin kodrat kita. Nah, artinya tubuh kita tadi yang diberikan Allah sejak lahir, baik dohir maupun batin. Artinya termasuk sifat kita itu batin, ya. Ya, kita dikasih sifat sama Allah. Sifat-sifat Allah itu diberikan kepada kita sejak mulai lahir.
Nah, itu harus dijaga. Maksudnya kodratnya harus dijaga. Nah, karena dengan nantinya dengan pematangan akal dan pikir ini itu bisa pengaruh luar. Ya, yang tadinya kita bersih suci dari bayi, begitu balik mulai terpengaruh akal luar, bisa rusak. Nah, ini tidak jaga kodratnya berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti. Ya, setelah kita membaca surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73, ini sangat berkaitan erat. Kira-kira dengan mengacu kepada ayat nomor 73 ini, apa yang perlu kita ambil kesimpulan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Artinya kesimpulannya atau hikmahnya mengambil daripada ayat nomor 73 ini. Jadi saya ulangi di sini untuk tafsirnya. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti. Jadi ini adalah perintah dari Allah, pukullah mayat itu. Nah, jadi yang bisa kita ambil untuk kesimpulan di dalam perjalanan hidup kita sekarang ini adalah kalimat pukullah ini. Nah, disuruh memukul mayat, ya. Artinya kita ini dibangunkan, ibaratnya dibangunkan atau disuruh ingat di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya diri jasmani dan diri batin, ya, atau rohani. Nah, yang digambarkan di sini, yang dimaksud pukullah mayat itu atau orang yang sudah mati itu bisa diartikan sebagai adalah hakikat diri batin, bukan secara jasmani, bukan. Nah, jadi kita disuruh untuk mencari hakikat diri batin, yaitu batin kita yang paling dalam, ya, batin kita yang paling dalam atau kolbu. Balik lagi di sini disuruh kita itu pada hati. Ya. Tapi di sini keterangannya yang dikatakan hakikat diri batin, nah itu meliputi sifat-sifat yaitu hayu, ya. Terus irodat, kudrat,
Sami, Basor, dan Kalam. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kita membahas tentang diri dohir, yaitu akal dan pikir, ya. Jadi kemarin kan orang membunuh itu karena akal dan pikirnya yang rusak. Nah sekarang ini, kalau kemarin itu membahas tentang jasmaninya, justru kalau sekarang ini adalah rohaninya atau batinnya. Ya. Jadi supaya batin kita ini atau rohani kita atau padang ati, ya, harus mengetahui komponen-komponennya, ya. Komponen-komponennya di dalam diri batin kita, yang satu adalah hayu, sifatnya Allah yang hayu, maha hidup di dalam diri kita, ya, karena letaknya kehidupan, ya. Jadi hayu ini meliputi kehidupan yang kekal, kehidupan yang tanpa batas. Jadi kita harus tahu bahwa rohani kita, batin kita itu ada yang namanya rohani, itu sempalannya Allah, ya, bagian dari Allah yang kekal, dari yang maha kekal. Jadi roh kita itu kekal, bagian daripada yang maha kekal. Harus tahu itu. Tujuannya apa? Supaya kita imannya itu kuat, benar-benar, bahwa kita harus yakin dulu ke sana untuk memperkuat iman kita. Jadi komponen kita, batin kita yang paling awal, yang paling pokok maksudnya, yaitu sifat-sifat Allah yang ada di diri kita, yaitu hayu, yaitu maha hidup. Jadi kita itu bagian daripada yang maha hidup. Harus sampai ke sana, ya. Dari hayu ini mempunyai sifat yaitu kekal. Yang kedua, pemberi hidup. Makanya di sini pukullah mayat itu supaya hidup. Jadi sifat hayunya itu dimunculkan di sini sebagai pembuktian bahwa sifat-sifat Allah di manusia itu ada, karena manusia, roh di manusia itu bagian daripada daripada yang maha roh, ya. Terus bahwa yang pertama tadi, Allah itu kekal, hidupnya kekal Allah itu, jadi tidak akan pernah mati. Terus pemberi kehidupan, semua makhluknya yang hidup ini adalah pemberian daripada Allah, ya, bahwa Allah itu selain maha hidup juga memberi kehidupan. Terus yang ketiga adalah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Jadi kita harus berharap kepada Allah bahwa seluruh daripada kehidupan kita itu adalah dari Allah dan atas genggamannya Allah, artinya seluruh atas kekuasaannya Allah, ya, seperti itu. Yaitu yang untuk memahami tentang hayunya tadi di dalam diri kita. Jadi kita padang ati ini harus sampai kepada yang paling dalam pada pembahasan atau pada istilah yang hayu tadi itu. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Slamet, ada yang tahu? Mas Lutfi? Jadi pukulan di sini artinya kita dibangunkan, disuruh ingat bahwa di dalam tubuh kita itu ada yang maha hidup, ya. Itu harus benar-benar yakin, karena maha hidup juga bisa menghidupi dan juga sebagai sumber penghidupan. Nah, di sini dibuktikan dengan nyata bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Terus yang kedua, ya,
hakikat batin di dalam tubuh kita, yaitu irodat. Jadi bahwa semua dari tindakan kita, keinginan kita, bukan keinginan tapi kehendak ya, daripada kehendak kita, seyukyanya atau sebaiknya yaitu mewakili sifat-sifat yang Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Irodat kita itu harus baik, harus bersih, ya. Untuk mencapai daripada hakikat batin kita yang suci, yang bersih, ya. Yang ketiga adalah kodrat. Apa kodrat itu? Kenapa kodrat, Mas Slamet? Kenapa kodrat? Mas Lutfi? Ketentuan yang pasti.